Di bawah jantung Berlin yang hancur, pada kedalaman lebih dari 6 meter di bawah permukaan, berdiri benteng terakhir Reich ketiga, Führerbunker. Di lorong-lorongnya yang lembab, Adolf Hitler memimpin keruntuhan rezimnya di antara kabel, bola lampu, dan peta yang ditandai oleh kemajuan musuh. Propaganda menunjukkannya dikelilingi oleh marmer, kenyataan menempatkannya di ruang tertutup, ditopang oleh generator diesel yang nyaris tidak bisa mempertahankan cahaya. Tempat perlindungan itu tidak dirancang untuk kehidupan yang berkepanjangan. Itu merupakan bagian dari ruang bawah tanah Kanselir Reich baru yang diproyeksikan oleh Albert Speer pada tahun 1938 sebagai simbol kekuasaan Nazi. Di bawah fondasi tersebut terdapat ruang terbatas, digali sedalam 10 meter dengan dinding setebal 1 meter yang hanya dipikirkan untuk menahan pengeboman singkat. Ketika serangan udara Inggris meningkat, strukturnya diperkuat. Perusahaan Hochtief menggali 1 tingkat tambahan di bawah kanselir dan melapisi atapnya dengan 5 meter beton, mengubah tempat perlindungan tersebut menjadi sebuah konstruksi yang tertutup, berat, dan definitif. Apa yang sebenarnya tetap tersembunyi di bawah tempat itu dan berapa banyak dari apa yang terjadi di sana tidak pernah dicatat. Sebuah konstruksi improvisasi untuk akhir. Pada tahun 1943, sudah ada 2 tempat perlindungan yang dihubungkan oleh sebuah tangga besi melingkar, bagian atas yang digunakan oleh staf administratif dan bagian bawah yang dipesan untuk Hitler dan lingkaran terdekatnya. Sistem penyaringan udara, generator, dan tangki air diselesaikan dengan tergesa-gesa pada akhir tahun 1944. Pekerjaan tersebut tetap tidak selesai. Cat, perabotan, dan pipa bersifat sementara. Insinyur Johannes Henschel yang bertanggung jawab atas pemeliharaan listrik menceritakan bahwa bunker tersebut tampak seperti organisme hidup yang bernapas dengan susah payah. Dia harus menjaga agar pompa, lampu, dan kipas angin tetap berfungsi dengan 1 mesin diesel cadangan. Ketika bahan bakar habis, dia mengimprovisasi selang pemadam kebakaran sebagai saluran dan memperbaiki kabel dengan isolasi karet yang dilelehkan. Turbin ventilasi dimatikan selama pertemuan atas perintah dari Hitler sendiri, yang mengatakan merasa pusing dengan kebisingan tersebut. Suhu naik dengan cepat dan udara yang basi membuat para perwira berkeringat. Proyek Kanselir hanyalah satu bagian lagi di dalam jaringan luas tempat perlindungan bawah tanah yang telah diperbanyak oleh Hitler di seluruh Eropa. Ketertarikannya pada kehidupan di bawah tanah dimulai pada tahun 1940 ketika dia memasang markas besarnya di Velsenest yang lebih dikenal sebagai Sarang Batu, sebuah basis komando yang digali di pegunungan Eifel. Dari sana dia memimpin invasi ke Prancis dan negara-negara rendah, dikelilingi oleh peta dan dengan radio yang tidak pernah dimatikan. Sejak saat itu, pos-pos komando bawah tanah menjadi lingkungan kebiasaannya. Dia melewati instalasi seperti Tannenberg, Margival, Vinnitza, Rodert dan akhirnya Wolfschanze, yang lebih dikenal sebagai Benteng Serigala. Di kompleks itu dia tinggal selama hampir 3 tahun tanpa cahaya alami, dilindungi oleh dinding setebal beberapa meter dan dikelilingi oleh hutan pohon cemara yang lebat. Pada tahun 1944, ketika kekalahan sudah tidak terelakkan, rezim tersebut terus menginvestasikan jutaan mark pada pekerjaan bawah tanah yang baru. Salah satu rencana tersebut adalah Proyek Riese yang dibangun di pegunungan Silesia. Idenya adalah membuat pabrik persenjataan dan pusat komando yang mampu menahan pengeboman apapun. Pekerjaan itu menghabiskan lebih banyak semen daripada seluruh rumah sipil yang dibangun di Jerman selama tahun itu, tetapi tidak pernah sampai selesai. Pada akhirnya, satu-satunya tempat perlindungan yang benar-benar memenuhi fungsinya adalah yang ada di Berlin. Pada bulan Januari tahun 1945, ketika Tentara Merah menyeberangi Oder, Hitler kembali ke ibu kota. Para Marsekal Keitel dan Jodl mengusulkan kepadanya untuk pindah ke Zossen, tempat berada Sentral 500, sebuah kompleks komunikasi di kedalaman 30 meter yang dilengkapi dengan ratusan jalur telepon. Dia menolak. Zossen baginya tampak anonim. Berlin, meskipun dalam reruntuhan, tetap menjadi simbol kekuasaannya. Dia memutuskan untuk memimpin pertahanan dari Kanselir.
Masalahnya adalah tempat perlindungan itu tidak pernah dipikirkan sebagai markas operasi. Sebuah sentral telepon kecil Siemens yang dipasang di sebuah ruangan di samping para penjaga harus menopang semua komunikasi Reich. Operator utama, Sersan Rochus-Misch, telah belajar menggunakan papan sambungan di Berchtesgaden dan tidak memiliki pelatihan teknis. Setiap pengeboman memutuskan jalur. Dalam minggu-minggu terakhir, para perwira menggunakan telepon untuk bertanya apakah orang-orang Rusia sudah masuk ke lingkungan mereka. Sistem sipil runtuh berdasarkan zona. Misch sempat terhubung dengan seorang operator di München untuk mengetahui apakah keluarganya masih hidup. Itu adalah panggilan terakhirnya sebelum jalur-jalur tersebut terputus sepenuhnya. Radio juga tidak berfungsi. Sebuah kabel udara yang diimprovisasi sebagai antena dijatuhkan berkali-kali oleh proyektil. Berita dari luar datang melalui jalur yang ironis. Transmisi dari radio Inggris yang didengarkan oleh pilot Hans Baur dan kemudian diringkas untuk lingkaran dalam. Begitulah cara mereka mengetahui tentang negosiasi rahasia Himmler dengan sekutu. Suasana di dalam kanselir kemudian menjadi campuran antara rutinitas dan klaustrofobia. Bunker itu berbau bahan bakar, logam, dan pakaian basah. Kebisingan konstan dari generator memenuhi ruangan. Para perwira keluar dari pertemuan dengan perasaan pusing dan kelembapan membuat kertas-kertas saling menempel satu sama lain. Para staf belajar untuk membedakan deru bom melalui getaran tanah. Henschel mengingat sebuah inspeksi dari Speer pada awal tahun 1945 ketika dia memintanya untuk memeriksa filter udara yang tersembunyi di balik semak-semak juniper di taman. Tindakan sederhana melepas sebuah kisi-kisi memicu kecurigaan. Dalam lingkungan yang tertutup dan dipenuhi rumor itu, detail apapun bisa tampak seperti jebakan. Kunjungan-kunjungan dicatat, perintah-perintah harus memiliki tanda tangan ganda, dan bahkan para insinyur pun diawasi. Rencana struktur menunjukkan tata letak yang menyerupai labirin. Di tingkat atas terdapat dapur, cadangan air, gudang, dan sebuah klinik kecil. Di tingkat bawah, markas Hitler. Dengan 2 kamar tidur, sebuah kantor, sebuah ruang pertemuan, dan kamar mandi yang dilindungi oleh pintu kedap udara. Ruangan-ruangan itu tidak memiliki jendela, lampu neon menciptakan cahaya yang datar, tanpa bayangan maupun jam. Ruangan itu dicat dengan warna abu-abu dan oker untuk mengurangi sensasi terkurung. Di dinding dipasang gantungan untuk seragam dan sebuah perpustakaan kecil dengan volume militer dan klasik Jerman. Perabotannya sederhana, terbuat dari kayu pinus dan logam ringan. Air berasal dari sumur milik sendiri di bawah Wilhelmstrasse yang dipompa oleh Henschel siang dan malam. Suhu rata-rata adalah 24 derajat dan kelembapan melebihi 70%. Tidak ada di tempat itu yang dipikirkan untuk bertahan selama berbulan-bulan. Pada pertengahan April, pengeboman dari artileri Soviet sudah mengguncang permukaan. Setiap hantaman membuat dinding bergetar dan melepaskan debu dari langit-langit. Kota di atasnya adalah kerangka batu bata dan asap. Di bawahnya, bunker terus berfungsi seperti mesin yang rusak, ditopang oleh 1 orang teknisi listrik dan serangkaian perintah yang sudah tidak memiliki tujuan. Ironi terakhir terlihat jelas bagi semua orang. Setelah 12 markas didirikan di seluruh Eropa, pria yang telah memimpikan sebuah kekaisaran 1000 tahun berakhir terkurung di tempat perlindungan terkecil dari semuanya yang dipikirkan untuk beberapa puluh orang saja. Reich telah menyusut menjadi labirin bawah tanah tanpa jalan keluar. Führer Bunker, konstruksi terakhir dari kekuasaan Jerman, juga merupakan makamnya saat masih hidup dan metafora dari sebuah sistem yang telah mengubur dirinya sendiri. Hitler di bawah tanah, keputusan untuk tidak kembali ke permukaan. Pada tanggal 16 Januari tahun 1945, sementara ribuan pesawat sekutu menjatuhkan bom di atas Berlin, Adolf Hitler meninggalkan permukaan untuk menetap di bawah tanah kanselir. Pemindahan itu berlangsung sunyi. Hanya sekelompok kecil asisten yang menemaninya melalui terowongan yang menghubungkan kanselir baru dengan taman dalam. Pemimpin itu turun sedalam 15 meter di bawah tanah untuk memimpin apa yang tersisa dari kekaisarannya dari sebuah tempat perlindungan yang tertutup rapat oleh dinding beton setebal 2 meter dan atap yang diperkuat dengan ketebalan 16 kaki. Di sanalah dimulai kehidupannya tanpa cakrawala.
Sejak saat itu, penurunan tersebut bukan hanya secara fisik, melainkan menjadi definitif dalam hal rutinitas dan isolasi. Para penjaga tidak memahami pentingnya pergerakan tersebut. Sersan Arndt memindahkan sebuah koper berisi dokumen dan barang-barang pribadi tanpa membayangkan bahwa atasannya tidak akan pernah lagi melihat cahaya siang hari. Sejak saat itu, seluruh hari-harinya berlangsung di bawah cahaya buatan dan udara yang disaring. Kebisingan konstan dari turbin ventilasi menggantikan lalu lintas kota. Selama bulan-bulan pertama, Hitler masih naik ke permukaan untuk memeriksa aula marmer di Kanselir atau minum teh bersama para sekretarisnya. Pengeboman memaksanya untuk melakukan kemunculan tersebut secara singkat dan tanpa upacara. Pada bulan Februari dan Maret dia keluar 2 kali dari Berlin. 1 pertemuan dengan para pemimpin partai dan 1 kunjungan lainnya ke garis depan Oder. Itu adalah kontak langsung terakhirnya dengan perang di luar. Setelah itu dia terkurung secara definitif. Pada tanggal 20 April dia genap berusia 56 tahun. Di halaman kehormatan Kanselir dia menyapa para perwira dan anak-anak tentara selama kurang dari 1 jam. Hari itu kamera menangkapnya untuk terakhir kalinya di udara terbuka. Tidak ada perayaan atau bersulang, hanya sebuah upacara kaku di bawah gerimis abu-abu. Sesaat kemudian dia turun kembali ke tempat perlindungan. Sejak saat itu, satu-satunya waktu dia keluar adalah pada malam hari untuk membawa anjingnya Blondie berjalan-jalan di lorong darurat. Staf memperhatikan sosoknya yang membungkuk, langkah yang lambat, dan pandangan tanpa fokus. Cahaya siang hari melukai matanya. Para penjaga turun bersamanya melewati 44 anak tangga beton yang memisahkan permukaan dari tingkat bawah. Suasana yang menyesakkan dan udara yang basi membuat tidak ada yang tahan lama di bawah sana, sehingga mereka sering membandingkannya dengan kapal selam yang tidak bergerak tanpa air maupun langit. Bagi Hitler, bagaimanapun juga, hal itu menjadi biasa. Lingkungannya menyusut menjadi sebuah telepon, meja peta, dan sebuah radio kecil yang terkadang berfungsi. Sementara yang lain mencari udara di permukaan, dia tetap berada di bawah tanah, yakin bahwa kekuasaan hanya bisa dijalankan dari pusat kepungan. Bagi mereka yang berinteraksi dengannya setiap hari, sulit untuk mengenali pria dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan kondisi fisik terlihat jelas, wajah kekuningan, gemetar permanen, dan suara serak. Rambutnya telah menjadi abu-abu, dan cara berjalannya tidak stabil. Dia tidur sedikit dan terbangun dengan kaget. Untuk menahan kekakuan pada kaki, dia menyandarkan satu lutut di meja dan menjaga lutut lainnya terangkat. Para sekretaris memperhatikan bahwa terkadang dia kehilangan alur dari sebuah perintah dan kemudian melanjutkannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Para dokter tidak sepakat dalam diagnosis. Beberapa berbicara tentang Parkinson, yang lain menyalahkan Theodor Morel, dokter pribadinya, karena menjaganya tetap berdiri dengan bantuan suntikan dan stimulan. Dosis-dosis tersebut memberinya energi sementara dan meninggalkannya dalam keadaan kelelahan setelahnya. Menjelang April, dia juga dirawat oleh Werner Hase dan oleh Dr. Schenk, yang mengamati kekakuan otot dan kelelahan kronis. Hasilnya selalu sama. Sebuah kemunduran yang terlihat yang tidak bisa lagi dibalikkan oleh siapapun. Isolasi memperburuk situasi. Sebagai seorang hipokondriak sejak masa mudanya, Hitler memeriksa setiap makanan dan setiap obat. Dia menolak untuk makan daging dan mengikuti diet vegetarian yang ketat yang disiapkan oleh koki Austrianya. Dia hanya minum air yang disaring dan teh herbal. Dia berkata merasa lebih jernih di bawah tanah, bebas dari udara Berlin yang beracun. Hari-harinya dimulai mendekati tengah hari dan berakhir pada dini hari. Malam hari adalah satu-satunya waktu kerja efektifnya di antara kertas-kertas, telepon, dan pertemuan. Rutinitasnya mengikuti irama mekanis, sarapan terlambat, pertemuan militer, dikte dekret, makanan vegetarian singkat, rangkaian konferensi baru, dan sesi perencanaan yang berlangsung hingga pukul 3 pagi. Gemuruh artileri Soviet adalah jam latarnya. Sementara di atas pasukan bergerak maju melewati distrik-distrik ibu kota, dia terus meninjau peta di mana divisi-divisi sudah tidak ada lagi. Seiring kesehatannya memburuk, dia bergantung pada simbol-simbol pribadi. Di kantornya hanya tergantung potret Friedrich yang agung yang telah dibawanya dari Prusia Timur.
Setiap malam dia duduk di depannya dalam keheningan. Seorang asisten pernah melihatnya menatap lukisan itu dengan dagu bersandar di tangan seolah mencari jawaban. Bagi staf, gerakan itu adalah doa bisu, perbandingan yang tidak mungkin antara dua perang dan dua akhir yang sangat berbeda. Sementara Reich hancur di atas, bunker itu menjadi dunianya yang utuh. Pengeboman Amerika dan Inggris menghancurkan kota menjadi abu. Lebih dari setengah perumahan hancur dalam beberapa bulan. Tekanan pengepungan meresap ke dalam suasana hati mereka yang tinggal di bawah tanah. Setiap hantaman membuat dinding bergetar dan ventilasi membawa serta bau asap dari jalanan. Satu-satunya udara yang dihirup Hitler melewati filter karbon dan debu. Hubungan mekanis itu adalah ikatan terakhirnya dengan dunia luar. Dia tidak takut pada kematian. Sebagai veteran Perang Dunia Pertama, dia mengenakan salib besi sebagai bukti keberanian. Apa yang menahannya di bawah tanah bukanlah rasa takut, melainkan keinginan untuk mengendalikan setiap detail. Di sana dia bisa mendiktekan perintah langsung, mengoreksi laporan, dan percaya bahwa dia masih mengendalikan jalannya pertempuran. Tempat perlindungan itu adalah ilusi komando mutlak di tengah keruntuhan. Pria yang telah mendominasi Eropa menyusut menjadi sebuah kantor tertutup dan telepon yang terputus-putus. Pawai kemenangan dan pidato di depan orang banyak digantikan oleh perintah yang dibisikkan di antara dinding. Setiap hari dia menerima lebih sedikit berita nyata dan lebih banyak gema dari isolasinya sendiri. Führer Bunker, yang lahir sebagai tempat perlindungan teknis, telah berubah menjadi penjaranya. Di sana, di bawah reruntuhan Berlin, Hitler benar-benar terkubur hidup-hidup. Daftar terakhir Reich. Pada tanggal 23 April tahun 1945, Berlin dinyatakan dalam keadaan siaga tertinggi. Operasi yang disebut Clausewitz diaktifkan, sebuah rencana tergesa-gesa untuk mengubah pusat ibu kota menjadi sebuah benteng. Pada hari Senin itu, Jenderal Waffen-SS Wilhelm Mohnke berbaris dengan sekitar 2.000 orang dari barak Lichterfelde menuju ruang bawah tanah kanselir baru. Misinya adalah untuk membangun cincin pertahanan di sekitar kompleks Führer. 1 minggu sebelumnya, pada tanggal 16 April, Front Ukraina pertama dari Marsekal Zhukov telah meluncurkan serangan definitif dari Oder. Pihak Soviet menyeberangi sungai dengan kekuatan penuh, hanya berjarak 60 mil dari ibu kota. Berlin menjadi terisolasi, penghalang terakhir Reich runtuh. Sementara itu, Amerika Serikat dan Britania Raya sudah berada di Elbe, tetapi Eisenhower telah memerintahkan untuk menghentikan kemajuan mereka. Menjadi jelas bahwa perebutan Berlin sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tentara Merah. Di dalam bunker, Hitler bersikeras untuk mempertahankan perlawanan mutlak. Jenderal Gotthard Heinrici, kepala grup Angkatan Darat Vistula, berpura-pura patuh, meskipun kenyataannya dia mengarahkan pasukannya ke arah barat untuk menyerah kepada sekutu. Ribuan warga sipil mengikuti arus pelarian tersebut. Itu adalah pembagian akhir dari Reich. Mereka yang mencari cara untuk bertahan hidup dan mereka yang tetap berada di bawah tanah bersama sang pemimpin. Struktur tempat perlindungan diatur berdasarkan tingkatan. Di bagian terdalam terdapat Hitler, Martin Bormann, Hans Krebs, Wilhelm Burgdorf, sekretariat dan 2 dokter. Tingkat atas diperuntukkan bagi Joseph Goebbels, yang masih bertugas sebagai Gauleiter Berlin. Keluarganya tetap berada di fasilitas permukaan, dekat kanselir lama. Pemisahan fisik mencerminkan hierarki. Di bawah adalah komando pusat, di atas adalah fasad politik terakhir. Penjaga pribadi Führer, yang terdiri dari sekitar 40 orang terpilih, menjaga akses dan menemaninya dalam setiap pergerakan di dalam tempat perlindungan. Di bawah mereka bertindak layanan keamanan yang bertanggung jawab atas kontrol internal dan aspek teknis perlindungan yang dipimpin oleh Johann Rattenhuber. Meskipun terdapat ketegangan antara berbagai badan kepolisian dan unit-unit SS, semuanya tetap berada di pos mereka hingga akhir. Staf sipil yang terdiri dari juru ketik dan operator tidak memiliki pilihan. Johanna Wolf, Gerda Christian, Christa Schröder, dan Traudl Junge terus mentranskripsi perintah dan dikte tanpa akses ke situasi luar. Beberapa meminta izin untuk evakuasi. Permintaan mereka ditolak karena merupakan staf kepercayaan. Hidup mereka menyusut menjadi menulis pesan yang jarang sampai ke tujuannya.
Pada hari-hari itu, Albert Speer masih masuk dan keluar kota melalui jalur udara. Dia mengordinasikan penarikan peralatan industri dan arsip ke arah selatan Jerman. Namanya tercantum dalam daftar penerbangan ke Berchtesgaden, operasi Seraglio, yang ditujukan untuk memindahkan inti administratif. Kepala pilot Hans Bauer memperbarui daftar tersebut setiap hari, meskipun sebagian besar pesawat sudah tidak bisa lepas landas. Di antara perwira penghubung tetap ada Walter Hewel dari Kementerian Luar Negeri dan Otto Günsche, ajudan Hitler. Keduanya mengendalikan komunikasi dan penjaga. Orang lain, seperti Ernst Kaltenbrunner dan Heinrich Müller, masuk dan keluar sesekali tanpa fungsi yang stabil. Rotasi bergantung pada nilai praktis. Siapapun yang melayani tugas teknis akan tetap tinggal, sisanya diarahkan kembali ke selatan. Martin Bormann memusatkan kekuasaan internal. Dia meninjau setiap dokumen sebelum sampai ke meja kerja Hitler, memutuskan kunjungan, dan mengendalikan dana partai. Mejanya menjadi pusat otorisasi terakhir dari Reich. Dialah satu-satunya yang tahu siapa yang bisa keluar dari Berlin dan siapa yang tidak. Secara paralel, dia terus memerintahkan pemindahan materi teknis dan dokumenter ke arah Bavaria. Jenderal Hans Krebs, yang baru saja ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum, mencoba mempertahankan fiksi militer. Setiap pagi dia menyelenggarakan pertemuan dengan Burgdorf untuk memperbarui peta-peta yang tidak ada. Garis depan tidak lagi memiliki garis, tetapi disiplin dipertahankan sebagai ritual. Dalam sesi harian tersebut, Hitler terus memberikan perintah kepada tentara yang sudah tidak ada lagi. Sementara itu, Speer kembali pada tanggal 18 April untuk kunjungan terakhir. Dia mencoba meyakinkan Hitler untuk tidak menerapkan kebijakan bumi hangus. Dia mendapatkan sebuah konsesi yang terlambat. Mungkin tidak ada gunanya menghancurkan sebuah bangsa yang begitu kompak seperti Jerman. Setelah percakapan itu, dia meninggalkan Berlin secara definitif. Staf pelayanan juga dikurangi. Konstanze Manziali, juru masak utama, tetap tinggal karena tidak ada penggantinya. Yang lainnya dipindahkan ke lantai atas, lebih dekat dengan pintu keluar darurat. Kekurangan air dan listrik menentukan siapa yang bisa terus bekerja di bawah. Pada pertengahan April, sudah bisa dibedakan dua bunker, bagian bawah, inti dari Hitler dan lingkungannya, dan bagian atas, markas Goebbels. Di permukaan, kantor-kantor kanselir berfungsi sebagai penghubung antara keduanya. Lorong-lorong adalah rute kurir yang membawa perintah melalui dua jalur. Di luar, pasukan terakhir dari Leibstandarte Adolf Hitler mempertahankan zona tengah, Reichstag, Kanselir, dan Tiergarten. Monke memimpin para veteran dan rekrutan terluka yang dikumpulkan dalam kelompok kecil. Tugasnya adalah menjaga agar koridor yang menghubungkan permukaan dengan tempat perlindungan tetap terbuka. Mereka tahu bahwa posisi mereka bukan strategis, melainkan simbolis. Para kolaborator yang berasal dari Berchtesgaden mendominasi lingkungan terdekat Hitler. Ini bukanlah kelompok yang disatukan oleh kasih sayang, melainkan oleh masa kerja dan hak istimewa di dalam rezim. Di antara mereka terdapat Martin Bormann, Joseph Goebbels, Albert Speer, dan beberapa dokter serta penjaga yang telah menemaninya selama tahun-tahun kekuasaan terbesar. Kehadiran mereka menjamin loyalitas dan keteraturan internal yang minimal di tengah keruntuhan. Pemeliharaan teknis tempat perlindungan bergantung pada tokoh-tokoh seperti Insinyur Johannes Henschel, yang tanpa kerja harian darinya fungsi dasar akan menjadi mustahil. Secara paralel, para operator radio mencoba mempertahankan kontak yang semakin genting dengan unit-unit yang masih bertahan di distrik pemerintahan, meskipun komunikasi tersebut tidak lagi mengubah jalannya peristiwa. Sementara kekuasaan nyata menguap, mesin administratif terus beroperasi murni karena inersia. Martin Bormann mengawasi pemindahan koper-koper berisi arsip kementerian dan korespondensi partai ke arah selatan. Sebuah urusan birokrasi terakhir untuk sebuah sistem yang di luar dinding beton sudah tidak memerintah apapun. Pada tanggal 21 April, jangkauan artileri Soviet di pusat Berlin memaksa penutupan definitif rute pelarian udara. Hans Bauer menyatakan operasi Seraglio berakhir dan dilakukan penutupan kedap udara pada pintu-pintu masuk. Sejak saat itu, isolasi menjadi total.
Tidak ada yang akan melewati ambang pintu bunker tanpa otorisasi langsung dari Bormann atau Krebs, menyegel nasib mereka yang telah terjebak di dalam. Daftar penduduk definitif berkurang menjadi kelompok heterogen yang terdiri dari sekitar 50 orang, di antaranya terdapat 40 pria dan 12 wanita. Dalam inventaris terakhir itu, bercampur para petempur, dokter, staf sekretariat, dan satu-satunya mekanik yang bertanggung jawab atas energi. Itulah representasi terakhir dari negara Jerman, sebuah struktur administratif yang terkurung dalam sebuah gua di bawah tanah. Mengobati saat semuanya runtuh. Berlin sudah menjadi lapangan reruntuhan. Di antara kementerian-kementerian yang hangus dan fasad-fasad kosong, nyaris tidak ada rute yang bisa dilalui. Hanya kendaraan militer yang masih memiliki bahan bakar dan warga sipil terakhir menyeberang di antara tram yang terbalik dan dinding yang terbuka karena api. Di bawah permukaan yang menjadi puing-puing itu, ruang bawah tanah kanselir baru berubah menjadi rumah sakit darurat. Dr. Ernst Günther Schenk, seorang kolonel cadangan dan ahli gizi, menawarkan jasanya ketika hampir tidak ada orang yang ingin tinggal. Stasiun korbannya menempati ruang improvisasi di samping koridor utama tempat perlindungan. Dari sana dia menerima aliran konstan orang terluka yang turun dari jalan atau datang diseret di atas tandu melalui pintu masuk belakang. Beberapa blok jauhnya di Potsdamer Platz, pertempuran terjadi jarak dekat. Setiap ledakan menggetarkan dinding ruang operasi. Lampu-lampu bergoyang di atas meja yang ditutupi spray bernoda sementara operasi berlanjut tanpa jeda. Mayoritas pasien adalah remaja, rekrutan Volkssturm, atau dari divisi angkatan laut yang dibawa dari Baltik. Mereka tiba dengan seragam yang tidak lengkap, gemetar karena kedinginan dan ketakutan. Luka akibat serpihan peluru tidak lagi yang paling sering terjadi, yang mendominasi adalah amputasi dan hantaman granat jarak dekat. Schenk dan tim kecilnya bekerja dengan penjepit berkarat, pisau bedah tumpul, dan kasa yang digunakan kembali. Mereka mencuci peralatan dengan air keruh dan terus melangkah. Setiap nyawa yang diselamatkan lebih berarti daripada teknik. Selama 1 minggu, Schenk melakukan ratusan intervensi. Di sampingnya ada Profesor Werner Haase, ahli bedah dari staf medis Hitler, yang menderita tuberkulosis stadium lanjut. Terbaring di atas tandu, dia memandu operasi dengan suara serak, mendiktekan setiap gerakan kepada asistennya. Di antara keduanya, mereka melayani tentara dari seluruh Eropa, Jerman, Flemish, Prancis, Skandinavia, dan Baltik. Banyak yang bahkan tidak tahu di garis depan mana mereka bertempur. Kematian adalah bahasa yang umum. Ketika persediaan habis, Schenk naik ke permukaan untuk mencarinya. Dengan truk yang disita, dia melintasi zona-zona yang dibom untuk mencari plasma, morfin, dan perban. Di rumah sakit yang ditinggalkan, dia menemukan wanita-wanita tua yang tidak bergerak di tempat tidur mereka, yakin bahwa dia adalah musuh. Dia memberi mereka obat penenang dan melanjutkan perjalanannya. Penyerangan-penyerangan itu menunjukkan kepadanya sebuah kota yang tidak nyata, lokomotif kecil yang menyeret puing-puing, anak-anak dengan kereta sorong, toko roti yang menyalakan oven di antara tumpukan batu bata. Kehidupan sipil tetap bertahan, tidak masuk akal dan keras kepala. Sekembalinya ke tempat perlindungan, dia harus membuka jalan di antara para pengungsi yang menempati setiap lorong. Para sekretaris, tentara, warga sipil, semuanya berbagi udara yang sama yang jenuh dengan klorin dan keringat. Di ruangan-ruangan yang bersebelahan, tubuh-tubuh yang dibalut perban dan tandu-tandu yang berjejer menumpuk. Bau logam dari ruang operasi bercampur dengan bau solar. Transfusi diimprovisasi dengan botol kaca. Sabuk berfungsi sebagai torniket. Mayat-mayat ditumpuk sampai pengeboman berhenti. Kemudian mereka menguburnya di taman-taman yang luluh lantak. Dari perpindahan medisnya, Schenk menyaksikan eksodus tersebut. Ribuan orang berjalan ke arah barat. Orang-orang tua mendorong gerobak, wanita dengan anak-anak, tentara tanpa senjata. Mayat-mayat begitu banyak sehingga administrasi memerintahkan untuk mengubur mereka di parit-parit umum dan menggunakan kembali peti mati. Kematian juga dirasionalisasi. Visi tentang kolom-kolom manusia yang bergerak maju di antara kebakaran itu tetap terpatri dalam ingatan sang dokter sebagai gambaran terakhir dari Reich.
Kelelahan, dia terus mengoperasi hingga tubuhnya nyaris tidak merespons. Dia tidur selama beberapa menit, duduk di samping meja bedah dengan kepala bersandar pada lengan. Satu-satunya tujuannya adalah menjaga rutinitas. Jika dia berhenti bertindak, dia akan hancur. Dia mempertahankan 2 ruang gawat darurat yang dilengkapi dengan tempat tidur tingkat dan cadangan makanan yang telah dia kumpulkan berminggu-minggu sebelumnya berkat otorisasi dari Jenderal Monke, Kepala Perimeter Pertahanan. Keduanya tahu bahwa tanpa antisipasi tidak akan ada yang selamat. Dengan demikian, bunker menjadi mikrokosmos yang mandiri, ditopang oleh disiplin dan refleks. Dari para dokter rezim nyaris tidak ada yang tersisa. Karl Brandt telah ditangkap, Theodor Morel pergi tepat waktu, dan Karl Gebhardt tidak muncul. Hanya Hasse dan Schenk yang terus bekerja tanpa henti. Banyak petinggi yang mengungsi menolak untuk membantu. Mereka berkata tidak tahan melihat darah dan menghabiskan malam dengan minum-minum. Schenk akhirnya tidur di lantai pos komando, jauh dari diskusi politik yang masih bergema di aula-aula atas. Seiring berjalannya hari, tekanan meningkat. Para pelaut muda yang dikirim ke darat tanpa pelatihan tiba dalam keadaan cacat. Beberapa masih mengenakan seragam biru gala mereka. Operasi dilakukan tanpa anestesi yang memadai. Banyak yang meninggal sebelum dijahit. Dokter itu membilas tangannya di air yang berwarna, meminum seteguk kopi sukun atau minuman keras, dan kembali ke pisau bedah. Tidak ada alternatif lain. Setiap operasi adalah tindakan perlawanan moral. Rumah sakit improvisasi itu menjadi titik temu bagi kurir dan perwira yang terluka. Mereka meminta plasma, perban, atau antibiotik yang tidak ada. Langit-langit berderit pada setiap hantaman. Para perawat belajar mengenali jarak proyektil dari getaran tanah. Ketika ledakan terdengar berat, mereka tahu bahwa garis depan Soviet berada kurang dari setengah kilometer jauhnya. Meskipun bencana sudah dekat, insting profesional tidak padam. Hasse, sambil batuk darah, terus memberikan instruksi. Schenk terus mengoperasi dengan lengan yang mati rasa. Para perawat membersihkan dengan sisa air yang ada dan menenangkan mereka yang sekarat dengan suara rendah. Tidak ada yang berbicara tentang politik atau penyerahan diri. Bahasa di tempat itu adalah bahasa untuk bertahan hidup segera. Di lorong-lorong tempat perlindungan, sosok-sosok tanpa nasib yang jelas saling berpapasan. Kurir yang menurunkan orang terluka, pilot yang tiba dari lapangan udara yang masih digunakan, warga sipil yang mencari perlindungan. Batas antara rumah sakit dan bunker menghilang. Seluruh kompleks bernapas seperti organisme yang sakit, diberi makan oleh mesin diesel dan kemauan. Dini hari tanggal 29 April, Schenk dipanggil ke hadapan Hitler. Ditemani oleh 2 perawat, dia melewati koridor dengan seragam yang tertutup darah kering. Saat masuk, dia melihat seorang pria yang kurus kering, berkulit abu-abu, lengan yang gemetar, dan tatapan mata yang terpaku. Percakapan itu berlangsung singkat dan sunyi, tidak ada yang berbicara tentang garis depan atau masa depan. Ketika dia keluar, dia langsung kembali ke ruang operasi dan melanjutkan operasi. Beberapa jam kemudian, artileri kembali menghantam Wilhelmstrasse. Langit-langit ruang operasi berayun seperti metronom. Para ahli bedah bekerja di bawah cahaya kuning, mengukur waktu dengan intensitas getaran. Tidak ada yang tahu berapa jam yang tersisa sebelum serangan terakhir. Schenk terus mengoperasi karena inersia, di antara tubuh-tubuh yang tidak bergerak dan perban yang bernoda. Rumah sakit, yang diimprovisasi di dasar bunker, bertahan hanya karena otomatisasi dari mereka yang masih percaya bahwa menyelamatkan sebuah nyawa juga merupakan cara untuk tetap menjadi manusia di tengah keruntuhan. Ketika komando terfragmentasi, pada hari-hari terakhir bulan April tahun 1945, udara di dalam bunker menjadi pekat, hampir terasa padat. Pintu-pintu logam bergetar pada setiap hantaman dan gema bom membuat jam-jam tampak berhenti. Mereka yang masih berada di sana tahu bahwa akhir sudah tidak terelakkan. Ketika Joseph Goebbels tiba bersama istri dan ke-6 anaknya, tidak ada yang butuh penjelasan. Tempat perlindungan itu telah berubah menjadi makam kolektif rezim tersebut. Di atas, kota itu telah dikepung. 3 front Soviet telah menutup cincin pengepungan dan hanya tersisa jalan keluar yang terputus-putus ke arah barat daya.
Komunikasi dengan dunia luar menyusut menjadi kabel-kabel yang jatuh setiap jam. Meskipun demikian, Teletipet terus mengirimkan perintah, berpura-pura bahwa front yang koheren masih ada. Di permukaan tidak ada lagi tentara, hanya reruntuhan dan kelompok pertahanan yang terpencar. Tanggal 22 April menandai perpecahan definitif. Di ruang konferensi, Hitler meledak saat mengetahui bahwa serangan Steiner tidak pernah diluncurkan. Teriakan itu begitu keras sehingga para sekretaris lari keluar dan para penjaga mengira dia menderita serangan jantung. Setelah keheningan yang lama, dia memerintahkan evakuasi ruangan. Sejak saat itu dia berhenti percaya pada para jenderalnya. Dia memerintahkan agar dokumen-dokumen terpenting dibakar di taman, di bawah langit yang tertutup asap. Tidak ada yang bertanya mengapa. Semua orang mengerti bahwa itu adalah awal dari akhir. Pada pukul 5 sore datang sebuah panggilan dari Kementerian Propaganda. Goebbels berbicara dengan tenang, menjanjikan loyalitas dan perlawanan. Sesaat kemudian, atas petunjuk langsung dari Führer, Radio Berlin menyiarkan pesan yang mengumumkan bahwa dia tetap berada di ibu kota dan akan berjuang bersama pasukannya. Siaran itu berlangsung kurang dari 1 menit, tetapi mengembalikan fata morgana otoritas kepada mereka yang masih bertempur di antara puing-puing. Sore itu, Hitler berbagi teh dan kue bersama Eva Braun dan para sekretarisnya Gerda Christian dan Traudl Junge. Dia menawarkan mereka kemungkinan untuk pergi. Mereka semua menolak. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka lebih berani daripada banyak jenderalnya dan tersenyum untuk terakhir kalinya dengan penuh kelembutan. Adegan itu kontras dengan kehancuran yang terdengar di sisi lain dinding. Sementara itu, Goebbels memerintahkan penghancuran arsip kementeriannya sebelum pindah secara definitif bersama keluarganya ke bunker. 2 mobil bergerak maju melewati kota yang terbakar di antara gedung-gedung yang runtuh. Anak-anak menatap dalam diam melalui jendela-jendela yang pecah, masing-masing memeluk sebuah mainan. Ketika mereka memasuki tempat perlindungan, suasana berubah. Teriakan orang terluka bercampur dengan suara anak-anak yang mencoba bernyanyi untuk menenangkan diri mereka sendiri. Malam itu juga berangkat evakuasi udara terakhir. 10 pesawat disiapkan di Bandara Gatow dengan personel, koper, dan dokumen. 9 pesawat lepas landas, yang ke-10 jatuh dalam api di atas Bavaria. Di dalamnya terdapat para perwira dan manuskrip asli dari percakapan pribadi Hitler. Semuanya tidak pernah ditemukan kembali. Ketika mesin-mesin dimatikan, mereka yang tersisa di bawah memahami bahwa tidak akan ada lagi jalan keluar. Lorong-lorong tenggelam dalam keheningan yang tegang. Banyak dari tentara yang masih tersisa membersihkan senjata mereka tanpa tujuan atau duduk menunggu. Di ruang mesin, teknisi Johannes Henschel menyesuaikan generator dan bersiap untuk melanjutkan tugas sendirian. Istrinya telah berhasil melarikan diri ke selatan. Dia akan tetap berada di dalam kegelapan hingga akhir, memasok aliran listrik yang menjaga udara tetap dapat dihirup. Malam itu juga, Albert Speer memutuskan untuk kembali ke Berlin. Dia telah mendengar bahwa Goebbels berada di dalam bunker dan bahwa lingkaran itu sedang menutup. Dia berkendara selama berjam-jam melalui jalan-jalan yang dipenuhi pengungsi hingga mendapatkan penerbangan militer. Setibanya di sana, dia menemukan kanselir telah berubah menjadi labirin botol-botol kosong, asap, dan tentara yang tertidur. Mantan ajudannya, Schaub, menuntunnya menuruni tangga. Martin Bormann menerimanya dengan senyum kaku. Dia berpura-pura ramah, tetapi mengawasinya dengan ketidaksukaan. Speer meminta untuk bertemu Führer. Pertemuan itu singkat. Pria yang ditemuinya nyaris tidak menyerupai orang yang dia kenal bertahun-tahun sebelumnya, membungkuk dengan kulit abu-abu dan satu tangan yang gemetar tanpa henti. Dia bertanya kepadanya tentang Dönitz dan tentang utara. Kemudian dia meminta nasihat, apakah dia harus pergi atau tinggal. Speer menjawab bahwa tetap berada di ibu kota lebih bermartabat daripada melarikan diri ke pegunungan. Hitler mengangguk, puas. Selama percakapan itu dia berbicara tentang pengkhianatan dan keputusannya untuk tidak jatuh dalam keadaan hidup. Dia memerintahkan agar tubuhnya dan tubuh Eva Braun dibakar setelah kematiannya. Ketenangan saat dia mengatakannya terasa membingungkan. Speer mendengarkannya dalam diam, yakin bahwa dia berada di bawah pengaruh obat penenang yang diberikan Morel kepadanya.
Namun, bukanlah obat yang mendominasi pemandangan itu, melainkan kepasrahan. Saat malam tiba, sebuah telegram dari Bavaria memecah ketenangan. Hermann Göring bertanya, apakah dia harus mengambil alih komando Reich, sesuai dengan dekret suksesi yang ditandatangani pada tahun 1941. Bormann memanfaatkan pesan itu untuk menuduhnya melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Hitler, dengan geram, segera menandatangani perintah pemecatan dan penangkapan. Dalam hitungan menit Göring berubah dari ahli waris yang ditunjuk menjadi musuh. Kemarahan Führer akhirnya membuatnya kelelahan. Dia menjatuhkan diri di atas kursi, menggumamkan celaan kepada semua orang yang telah meninggalkannya. Belakangan Joachim von Ribbentrop diterima setelah menunggu selama berjam-jam. Dia mencoba mempresentasikan sebuah rencana diplomatik yang mustahil. Hitler mendengarkannya selama beberapa menit dan menyuruhnya pergi dengan sebuah isyarat. Saat keluar, Ribbentrop menandatangani secara otomatis sebuah dokumen dari Kementerian Speer, seolah-olah masih ada pemerintahan yang harus dipatuhi. Malam itu dia melarikan diri dari Berlin. Pada hari-hari berikutnya, suasana berubah. Konferensi-konferensi berkurang dan para perwira menghilang dari lorong-lorong. Para sekretaris, juru masak, dan perawat menempati ruang yang sebelumnya milik komando militer. Eva Braun membantu merawat anak-anak Goebbels, sementara bom mengguncang atap. Di sela-sela jeda tembakan, kelompok itu berkumpul untuk minum teh. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang musik, tentang anjing-anjing. Hitler tampak lebih tenang di antara mereka daripada di antara para jenderalnya. Menurut para sekretaris, pada jam-jam terakhir itu wajahnya sudah seperti wajah seorang lelaki tua yang kelelahan. Dia mendengarkan cerita-cerita sepele, menjawab dengan kalimat-kalimat pendek, dan terkadang kehilangan arah sambil menatap kekosongan. Perang di luar telah menghilang baginya, yang tersisa hanyalah ritual pengurungan. Speer diundang ke salah satu pertemuan tersebut. Eva Braun menerimanya dengan manisan dan sampanye. Dia menunjukkan ketenangan yang membingungkan, bahkan kegembiraan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia merasa puas karena telah tetap berada di samping pria yang dia cintai ketika semua orang lain telah meninggalkannya. Dia menyebutkan, tanpa menyadarinya, bahwa Hitler sempat meragukan loyalitas Speer beberapa minggu sebelumnya. Sang menteri memahami bahwa kepulangannya setidaknya berguna untuk menghilangkan kecurigaan. Sebelum pergi, dia meminta perpisahan pribadi. Dia menemukan Führer sedang berdiri, bersandar di meja, mengamati potret Friedrich yang agung. Tidak ada salam maupun kata-kata kasih sayang. Dia hanya menerima perintah singkat dan definitif. Dia harus mundur. Speer menaiki tangga ditemani oleh gema logam dari generator. Kanselir yang dia rancang sendiri telah hancur menjadi reruntuhan. Marmernya hancur menjadi debu dan langit-langitnya bocor. Dia berjalan ke halaman tengah dan merasakan keheningan mutlak. Nyaris tidak terganggu oleh tembakan jauh. Bertahun-tahun kemudian dia akan mengatakan bahwa malam itu, dia merasakan sensasi berjalan di dalam karyanya sendiri yang terkubur. Saat fajar menyingsing dia menaiki pesawat kecil. Dari udara dia melihat danau-danau di selatan kebakaran, kolom-kolom asap yang menutupi ibu kota. Di belakang tertinggal mereka yang telah memilih untuk tinggal. Di antara mereka, Goebbels, keluarganya, dan segelintir orang setia yang menunggu akhir yang tidak bertanggal. Di bawah beton, aktivitas mekanis berlanjut murni karena inersia. Johannes Henschel tetap memperhatikan panel listrik yang menyuplai sistem ventilasi yang sudah tidak teratur. Sementara gema sepatu bot di lantai mengingatkan bahwa bunker itu sedang dikosongkan dari kekuasaan. Tanpa harapan kemenangan, staf yang tersisa membatasi diri untuk memenuhi rutinitas mereka secara otomatis, mempertahankan pencahayaan yang rapuh yang nyaris tidak berhasil menyembunyikan keruntuhan yang sudah dekat. Dengungan konstan dari mesin-mesin dan hantaman luar menyatu menjadi kebisingan putih, menandai irama perpisahan terakhir di bawah tanah. 10 menit keheningan. Hanya operator komunikasi Rochus Misch yang masih terbangun, duduk di depan papan telepon yang tidak lagi terhubung dengan siapapun. Jalur-jalur terputus setiap beberapa menit. Dari jaringan luar hanya tersisa fragmen-fragmen, suara-suara yang terinterupsi, dan kebisingan logam. Di luar, pasukan Soviet menutup pengepungan terakhir di pusat Berlin.
Sang Führer berkeliaran di antara lorong-lorong seperti hantu. Pertemuan-pertemuan telah dihentikan, peta peta tetap terbentang, tetapi tidak ada yang merujuk padanya. Pada pukul 6 pagi, dia memanggil Jenderal Monke untuk mendiktekan perintah-perintah yang tidak masuk akal. Ketika selesai, dia kembali ke kamarnya dan tetap berdiri, menatap lantai. Dia tampak menunggu sesuatu yang tidak lagi bergantung padanya. Saat fajar menyingsing, Martin Bormann mengirimkan sebuah telegram kepada Laksamana Karl Dönitz, menginformasikannya bahwa Führer terus berada di Berlin dan tetap memimpin pertahanan. Itu adalah sebuah kepalsuan ritual. Komando nyata telah menghilang. Dalam pesan lainnya, dia mencap Heinrich Himmler sebagai pengkhianat yang mencoba merundingkan penyerahan dirinya kepada sekutu. Kedua kabel tersebut adalah komunikasi resmi terakhir dari rezim itu. Sesaat kemudian datang Dr. Werner Haase. Hitler menyuruhnya masuk ke kantornya untuk berbicara dengan suara rendah. Percakapan itu berlangsung beberapa menit dan tidak ada yang mendengar kata-katanya. Saat selesai, Führer memberikan sebuah petunjuk medis yang hanya memengaruhi lingkaran terdekatnya. Pada pukul 9, Dr. Stumpfegger kembali dan mengonfirmasi bahwa semuanya telah siap. Hitler melepasnya dengan sedikit isyarat kepala. Itu adalah keputusan medis terakhir dari Reich ketiga. Tengah hari berlalu dengan ketenangan yang menghantui. Makanan sederhana disajikan, spaghetti dengan saus ringan dan sedikit anggur. Para sekretaris Traudel Junge dan Gerda Christian teringat bahwa suasananya tenang, hampir normal. Tidak ada yang berbicara tentang perang, hanya terdengar dengungan generator dan dentuman meriam yang jauh. Hitler makan perlahan tanpa menatap siapapun. Eva Braun tidak ikut serta dalam makan siang itu. Di kamarnya, dia melipat pakaian dan membagikan kenang-kenangan kecil, sebuah mantel, sebuah syal, beberapa perhiasan. Kepada setiap pelayan dia menyerahkan sesuatu untuk ketika semuanya berakhir. Dia berkata bahwa dia tidak takut dan bahwa dia akan mati sebagai istri Führer. Kalimat itu beredar di lorong seperti hukuman yang telah diumumkan. Setelah pukul 3 sore, keduanya keluar dari kamar mereka. Bormann, Goebbels, Krebs, Burgdorf, Günsche, dan para asisten dinas telah menunggu mereka. Hitler mengenakan mantel abu-abunya dan berjalan dengan susah payah. Dia menyapa setiap orang secara singkat. Eva, dengan tenang, tersenyum kepada para sekretaris dan memegang lengannya. Tanpa mengatakan apapun, mereka masuk ke dalam kantor pribadi. Pintu tertutup di belakang mereka. Keheningan menyebar seperti aliran listrik. Otto Günsche, perwira jaga, tetap berada di depan pintu, mengamati jam. Mereka telah sepakat untuk menunggu 10 menit. Di sampingnya, Bormann tidak mengalihkan pandangan dari jarum detik. Bunker itu tersegel secara kedap. Tidak ada suara yang bisa merembes keluar. Hanya gema jauh dari pengeboman yang mengingatkan bahwa kota itu terus terbakar. Beberapa menit kemudian muncul Magda Goebbels. Dia ingin berpamitan dan memohon untuk masuk. Günsche menghalanginya, tetapi dia menerobos jalan melalui koridor dan menghilang di dalam kegelapan. Saat keluar, tatapannya kosong. Sesaat kemudian datang pemimpin pemuda Arthur Axmann yang tertutup debu. Dia bertanya apakah dia bisa masuk. Jawabannya adalah sebuah bisikan. Sudah terlambat. Jam menunjukkan pukul 3:30. Beberapa detik berlalu tanpa gerak, tidak ada yang mendengar tembakan. Dinding-dinding yang diperkuat dengan lempengan logam dan lapisan beton menyerap semua suara. Hanya getaran tumpul dari artileri yang merembes seperti gema yang jauh. Keheningan mutlak itu bagi mereka yang menunggu di luar merupakan tanda dari akhir. Setelah waktu terpenuhi, Günsche memutar pegangan pintu. Bau aneh dan pekat menyebar di koridor. Heinz Linge, pelayan pribadi, mundur satu langkah dan menutup pintu secara naluriah. Kemudian atas perintah Bormann mereka masuk kembali. Adegan itu berada dalam keheningan total. Di dalam terbaring tak bergerak pemimpin Reich dan Eva Braun. Suasana terasa berat, seolah-olah udara itu sendiri telah tertahan, dan tidak ada yang perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk memahami bahwa semuanya telah berakhir. Linge meletakkan kembali vas bunga yang terbalik di atas meja dan merapikan bunga tulip yang jatuh. Günsche diam tak bergerak selama beberapa detik dan kemudian memberitahu Dr. Stumpfegger. Dokter itu mendekat,
mengamati adegan tersebut sejenak dan mengangguk dalam diam. Di koridor tidak ada yang bergerak. Goebbels mengamati tanpa ekspresi. Bormann mengatupkan bibirnya. Tidak ada ratapan maupun pidato. Keheningan memaksakan diri secara mutlak, pekat dan tertahan, seolah-olah suara apapun dapat mematahkan apa yang telah terjadi. Günsche memerintahkan untuk menyiapkan selimut. Dengan bantuan 3 tentara mereka membungkus tubuh-tubuh tersebut dan memindahkannya ke pintu keluar darurat. Lorong-lorong menjadi kosong, mereka yang hadir berbaris merapat ke dinding, mengamati dalam diam bagaimana bayangan-bayangan itu menjauh. Mereka menaiki tangga sempit yang menuju ke taman kanselir yang luluh lantak. Di luar, proyektil jatuh setiap menit. Di halaman, para tentara membentangkan terpal di samping sebuah kawah baru. Bormann memberikan petunjuk singkat dan Günsche bertindak sesuai instruksi tersebut. Sebuah kobaran api menerangi sesaat semen taman yang menghitam. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Asap membubung di antara hujan serpihan yang jatuh dari langit, memaksa beberapa penjaga untuk memalingkan wajah. Ketika semuanya selesai, tempat itu ditutupi dengan tanah dan puing-puing. Dengan cara itu, instruksi terakhir yang diterima telah dipenuhi. Sekembalinya ke bunker, Günsche melaporkan bahwa misi telah dilaksanakan. Goebbels mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bormann segera mengirimkan satu pesan terakhir kepada Laksamana Dönitz yang menginformasikan tentang kematian Führer dan memintanya untuk mengambil alih tanggung jawab. Setelah itu dia mengurung diri di kamarnya. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi dalam keadaan hidup. Selama berjam-jam, tidak ada yang berbicara tentang apa yang telah terjadi. Tidak ada pengumuman maupun upacara. Mereka yang tetap tinggal di sana memahami bahwa keheningan adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk menerima akhir tersebut. Di sentral telepon, Rochus Misch terus memeriksa kabel-kabel seolah-olah masih ada jaringan yang aktif. Bertahun-tahun kemudian dia akan mengenang bahwa pada saat itu suara Hitler menghilang dari jalur-jalur telepon dan semuanya menjadi kaku. Saat sore tiba, teknisi Johannes Henschel menjaga agar generator tetap berjalan. Dengungan konstan bercampur dengan getaran tanah. Udara berbau minyak, debu, dan asap. Beberapa anggota staf minum di kantin tanpa berbicara. Yang lain tetap duduk, menatap kekosongan. Tidak ada yang memberikan perintah. Kekuasaan telah menghilang. Pada pukul 7, dari sudut tingkat atas, sebuah radio tua mulai berbunyi. Seorang tentara membiarkan sebuah piringan hitam berisi melodi populer berputar. Lagu itu berbicara tentang berlalunya waktu dan akhir yang tak terelakkan dari segala sesuatu. Musik itu memantul di dinding-dinding yang lembab dan hilang di antara gema mesin diesel. Malam itu, keheningan di bunker lebih dalam daripada keheningan di reruntuhan kota. Mereka yang masih bertahan di sana tahu bahwa pusat Reich telah padam. Tidak terdengar suara tembakan apapun, tetapi semua orang memahami apa yang terjadi. Dalam kegelapan hanya tersisa gema konstan dari mesin-mesin, bau bahan bakar yang persisten, dan kepastian bahwa kekuatan yang telah mendominasi Eropa telah punah di bawah tanah. Keluarga yang dipersembahkan kepada rezim. Joseph Goebbels berjalan membungkuk, wajahnya abu-abu, matanya bengkak karena insomnia. Dia telah menyaksikan akhir dari atasannya dan tahu bahwa adegan itu tidak boleh diceritakan. Satu-satunya perlindungannya adalah memberinya makna. Baginya, segala sesuatu harus menjadi simbol. Kekalahan harus diubah menjadi apoteosis yang memastikan keabadian sang pemimpin. Selama bertahun-tahun dia telah memperlakukan propaganda seperti sebuah agama. Sekarang, dalam kehancuran, dia mencari makna transenden dari malapetaka tersebut. Dia melihat pemimpinnya meleleh dalam api, seperti pahlawan kuno dimurnikan oleh nyala api. Dalam visi delusi itu dia menemukan penghiburan. Jika sang dewa menghilang, sang nabi harus mengikutinya. Magda Goebbels, istrinya, berbagi keyakinan itu. Itu bukan kegilaan klinis, melainkan iman yang obsesif. Dia tidak bisa membayangkan dunia tanpa nama yang kepadanya dia telah menyerahkan hidupnya. Dalam ekspresinya tetap ada binar teatrikal. Dia melihat dirinya sebagai bagian dari sebuah tragedi suci. Dia yakin bahwa anak-anaknya harus berbagi nasib rezim tersebut.
Mereka terlalu murni untuk apa yang akan datang, katanya kepada mereka yang mencoba membujuknya. Keenam anak itu berlarian di lorong-lorong tanpa mengerti. Para tentara dan sekretaris menatap mereka dengan kelembutan dan rasa takut. Mereka adalah gambaran terakhir dari kepolosan di tengah keruntuhan. Tidak ada yang membayangkan akhir yang telah diasumsikan oleh orang tua mereka. Dari luar, Albert Speer mencoba mengatur penyelamatan mereka. Sekretaris Werner Naumann dan Jenderal Monke menawarkan kendaraan dan pengawal. Semuanya terbentur pada penolakan Magda. Dia berbicara tentang pengorbanan dengan ketenangan, yakin bahwa tindakan itu akan membebaskan mereka dari kelupaan. Suaminya, yang kelelahan, tidak membantahnya. Keduanya berbagi logika mereka yang mengacaukan iman dengan nasib. Sementara itu, Goebbels terus menjalankan perannya sebagai menteri. Dia mendiktekan catatan, menandatangani dekret tanpa nilai, menulis komunikasi yang tidak akan dibaca siapapun. Suara mesin tik membuatnya tetap aktif. Setiap ketukan tombol adalah upaya untuk menjaga agar tatanan yang hilang tetap hidup. Demikianlah jam-jam berlalu di sebuah kantor yang tidak lagi memiliki fungsi. Pada malam hari dia mengumpulkan keluarganya. Dia membacakan dongeng untuk mereka dan mereka menyanyikan melodi lama sementara bom menggetarkan atap. Anak-anak tertawa, orang dewasa berpura-pura tenang. Beberapa penjaga berhenti di pintu, tidak mampu mengalihkan pandangan dari adegan absurd itu. Sebuah keluarga di sekitar akordeon dikelilingi oleh reruntuhan. Pada tanggal 29 April, Goebbels menyelenggarakan sebuah pertemuan di samping rumah sakit bawah tanah. Pesertanya adalah para perawat, pemuda layanan sipil, dan tentara yang terluka. Seorang anak laki-laki memainkan akordeon dan keluarga Goebbels menyanyi bersama anak-anak mereka. Konser improvisasi itu, yang terputus oleh ledakan, adalah perayaan terakhir mereka. Sebuah himne perpisahan di tengah-tengah akhir. Malam itu sang menteri kembali menulis. Di atas meja bertumpuk draft-draft, sebuah pidato terakhir dan sebuah wasiat politik. Di dalamnya dia mencampurkan agama dan retorika. Dia ingin meninggalkan sebuah versi kepahlawanan dari bencana tersebut. Kalimat-kalimatnya yang diperhitungkan berbicara tentang loyalitas, nasib, dan kesalahan. Dalam setiap baris, dia mencoba membenarkan apa yang terjadi dengan kata-kata yang khidmat. Para saksi melihatnya berkeliaran dengan sebuah buku catatan hitam, menggumamkan paragraf-paragraf, mengoreksi kalimat-kalimat. Ketika kelelahan mengalahkannya, dia berbicara kepada orang lain tentang sejarah dan pengkhianatan. Dia mengatakan bahwa tragedi besar membutuhkan keagungan dan pengorbanan. Mereka mendengarkannya dalam diam. Mereka tahu bahwa imannya sedang terbakar dalam sebuah ritual tanpa makna. Pada hari-hari itu, Martin Bormann mengendalikan akses ke tingkat bawah dan membatasi kunjungan ke kantor sang pemimpin. Goebbels yang terbiasa dengan kedekatan kekuasaan mendapati dirinya menyusut menjadi peran seremonial. Meskipun demikian, dia bersikeras untuk diterima, mengulangi bahwa tugasnya adalah untuk tetap tinggal sampai akhir. Pintu tertutup itu adalah penghinaan terdalamnya. Di antara staf, ketidaknyamanan tumbuh. Beberapa orang menganggapnya sebagai fanatik yang berbahaya, yang lain seorang beriman yang tersesat. Ketika dia berbicara tentang kesetiaan, suaranya gemetar antara pengabdian dan ancaman. Jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa mitos itu runtuh, tetapi insting propagandanya mendorongnya untuk mempertahankannya. Dia mencatat bahwa kematian sang pemimpin harus disajikan sebagai penyatuan roh dengan sejarah. Itu adalah semboyan terakhirnya. Pada tanggal 30 April, setelah kematian Hitler, Goebbels menulis wasiatnya sendiri. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Berlin dan bahwa tugasnya adalah tetap berada di ibu kota sampai akhir. Keputusan itu merangkum logika rezim, menyangkal kenyataan bahkan ketika tidak ada lagi jalan keluar. Saat dia menandatangani dokumen tersebut, anak-anak sedang tidur di ruangan lain. Di koridor bergema langkah-langkah kaki yang redup, gema konstan dari generator dan gumaman ventilasi. Tidak ada yang mengantisipasi apa yang akan terjadi. Malam itu, Magda berpamitan kepada para sekretaris Führer. Dia berterima kasih atas pekerjaan mereka dan berbicara dengan tenang tentang kedamaian masa depan yang terkait dengan penyatuan keluarga. Sebagai kenang-kenangan, dia menyerahkan benda-benda pribadi kecil kepada mereka.
Pada saat itu tidak ada yang memahami jangkauan sebenarnya dari kata-katanya. Pada pagi hari tanggal 1 Mei, Goebbels memberikan petunjuk medis yang disajikan sebagai tindakan pencegahan. Tidak ada yang mempertanyakannya. Beberapa jam kemudian, anak-anak dibawa ke tempat tidur mereka, ditemani oleh mainan mereka. Pintu ditutup dengan hati-hati. Sesaat kemudian, keheningan menguasai kamar-kamar tersebut. Magda keluar sambil bersandar pada dinding. Tidak ada satupun dari mereka yang hadir berbicara. Momen itu menyegel runtuhnya inti rezim secara definitif. Setelah itu, Goebbels tetap duduk di samping istrinya. Mereka berbicara dengan suara rendah, seolah-olah mengulas sebuah karya yang sudah ditulis. Kemudian, dia meminta asistennya Günsche untuk menyampaikan kepada para perwira tentang keputusannya. Mereka akan keluar ke permukaan. Dia tidak meminta pengawalan maupun upacara. Dia hanya berharap semuanya berakhir di sana. Menjelang malam, Goebbels mengenakan mantel gelap, topi, dan sarung tangannya. Magda menemaninya. Mereka menaiki tangga yang menuju ke Taman Kanselir. Di belakang mereka, seorang asisten membawa sebuah jeriken. Tidak ada yang mengikuti mereka. Di permukaan, reruntuhan berasap di bawah gerimis. Beberapa menit kemudian, sebuah tembakan memecah udara dan keheningan kembali. Mengikuti perintah yang diberikan, tubuh-tubuh tersebut dikremasi di tempat yang sama di mana sehari sebelumnya tubuh atasan mereka telah terbakar. Kobaran api membubung selama beberapa detik dan kemudian padam di bawah hujan. Tidak ada yang berbicara. Asap bercampur dengan debu taman yang luluh lantak. Di dalam tempat perlindungan, rumor tersebut menyebar dengan cepat. Tidak ada yang menangis. Beberapa orang duduk dalam diam, yang lain melanjutkan tugas mereka. Bormann tetap terkurung menulis satu pesan terakhir. Yang lain mendengarkan dentuman meriam yang jauh dan dengungan udara yang basi. Kematian Goebbels menandai penutupan simbolis dari Reich. Bersamanya menghilanglah orang terakhir yang beriman pada iman yang dibangun di atas kebohongan. Suaranya yang telah memenuhi Eropa padam dalam keheningan yang sama yang telah dia lahirkan. Para penyintas bunker memahaminya tanpa kata-kata. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diumumkan. Saat malam tiba, bau yang persisten naik melalui lubang ventilasi. Tidak ada yang naik untuk memeriksa asalnya. Asap naik melalui halaman dan bercampur dengan kabut dari pengeboman. Di bagian dalam, generator-generator tetap menyala, tetapi percakapan-percakapan telah padam. Dokumen-dokumen, semboyan-semboyan, dan iman yang telah menopang rezim menyusut menjadi abu. Keheningan terakhir dari bunker bukan hanya keheningan dari mesin-mesin. Itu adalah keruntuhan dari sebuah ide. Iman buta, kultus terhadap pemimpin, dan retorika kepatuhan mati bersama mereka yang mewujudkannya. Pada jam-jam gelap itu padamlah mitos yang telah menjanjikan keabadian dan hanya meninggalkan reruntuhan. Gema kejatuhannya adalah satu-satunya kebenaran yang bertahan. Runtuhnya akhir, keluar tanpa tujuan. Dengan kematian atasan, udara di tempat perlindungan berubah. Tidak ada lagi perintah maupun harapan, hanya satu keputusan, keluar. Rencana pelarian, satu-satunya yang disusun dengan logika, dijadwalkan untuk malam tanggal 1 Mei. Tujuannya adalah menembus pengepungan dan mencapai zona barat laut yang belum diduduki. Itu adalah taruhan yang sangat kecil, tetapi hanya itu yang tersisa. Komando berada di tangan Jenderal Wilhelm Mohnke, penanggung jawab perimeter pusat. Instruksinya jelas, membagi diri ke dalam kelompok-kelompok kecil, bergerak dengan cepat, dan menghindari pertempuran. Rute yang direncanakan mengikuti terowongan kereta bawah tanah lama Berlin, dari zona Wilhelmstrasse hingga distrik Wedding di bawah Sungai Spree. Setiap kelompok akan berangkat dengan interval 20 menit agar tidak memadati jalan bawah tanah. Pada pukul 20:45, Mohnke mengumpulkan para perwiranya di lantai dasar Kanselir. Dia memberitahu mereka bahwa komando militer telah menghentikan tembakan dan bahwa musuh menguasai pusat kota. Dia meminta mereka merahasiakan kematian pemimpin hingga pukul 22 untuk mencegah kepanikan. Perintah Jenderal Weidling menetapkan bahwa perlawanan akan berhenti pada pukul 23 dan setelah itu
Setiap unit harus membuka jalan masing-masing. 10 kelompok diorganisir. Yang pertama, dipimpin oleh Mohnke, harus membuka jalan menuju zona Kaiserhof. Kelompok lain bertugas menutupi bagian belakang, sementara kelompok ketiga menyertakan Martin Bormann bersama beberapa warga sipil. Sisanya terdiri dari tentara, penjaga, dan staf pelayanan. Malam itu syarat dengan asap dan bau bahan bakar. Di garasi bawah tanah kanselir, bayangan-bayangan seragam bergerak dalam diam. Senter nyaris tidak menerangi wajah-wajah yang kelelahan. Para sekretaris, dokter, dan asisten bercampur tanpa perbedaan. Semua berpakaian seperti petempur, meskipun tidak ada yang tahu pasti apakah mereka akan berhasil keluar dalam keadaan hidup. Mohnke memberikan tanda. Dengan batang besi, mereka merobohkan dinding yang di tembok yang menghadap ke Wilhelmstrasse. Satu demi satu mereka naik melalui celah di antara debu dan asap. Langit terbakar dalam pantulan kemerahan. Selama beberapa detik tidak ada yang bergerak. Kemudian mereka berlari menuju pintu masuk kereta bawah tanah. Tidak ada tembakan yang mengikuti mereka. Berlin terlalu hancur untuk mengawasi dirinya sendiri. Akses ke stasiun terkubur sebagian. Mereka turun terpeleset di antara blok batu dan reruntuhan. Di peron tertidur warga sipil yang telah berhari-hari mengungsi di sana. Seorang pria bertanya apakah pihak Soviet sudah tiba. Mohnke tidak menjawab dan hanya memerintahkan untuk menyingkir. Kelompok itu bergerak maju melalui rel, dipandu oleh senter yang tidak stabil. Kegelapan terasa total dan suara air yang merembes melalui terowongan menemani setiap langkah. Di Stadtmitte, mereka menemukan rumah sakit improvisasi di dalam gerbong-gerbong yang ditinggalkan. Ahli bedah mengoperasi dengan lilin dan gas. Udara berbau eter dan darah. Schenk memberi salam dan melanjutkan tanpa berhenti. Di perhentian berikutnya, Franzoesische Straße, mereka hanya menghitung 15 orang, sisanya telah hilang dalam kegelapan. Tidak ada waktu untuk menunggu. Ledakan-ledakan di dekatnya menandakan bahwa pihak Soviet semakin dekat. Di Friedrichstraße, 2 karyawan kereta bawah tanah menghalangi jalan dengan pintu baja, mengutip sebuah peraturan tahun 1923 yang melarang pembukaan setelah kereta terakhir. Absurditas itu terasa lengkap. Seseorang melumpuhkan mereka dan memaksa pintu terbuka. Kelompok itu naik ke permukaan. Dari stasiun yang tinggi mereka melihat pemandangan yang tidak nyata, pantulan api di atas sungai, asap kuning, tank-tank yang bergerak maju tanpa perlawanan. Mereka memutuskan untuk menyeberang lebih jauh ke utara. Mereka sampai di sebuah jembatan kecil yang terputus oleh kawat. Mereka memotongnya dan lewat satu persatu, terpantul di air sungai Spree yang berwarna merah. Di seberang sungai mereka bersembunyi di sebuah bengkel yang hancur sebagian. Dari sana mereka melihat kilatan pertempuran dan tank-tank yang bergerak di antara reruntuhan. Tidak ada yang menembak. Keheningan sudah menjadi sebuah tindakan bertahan hidup. Mereka bergerak maju menuju Invalidenstrasse. Dalam perjalanan, mereka menemukan warga sipil yang bersembunyi di ruang bawah tanah yang nyaris tidak diterangi oleh lilin. Tidak ada yang tahu pasti siapa musuh dan siapa yang hanya mencoba bertahan hidup. Saat melewati Charité yang sudah diduduki oleh pasukan Soviet, mereka melihat para dokter mencoba meredam kekacauan sementara beberapa tentara menjarah persediaan. Mohnke memutuskan untuk mengitari kompleks tersebut demi menghindari kekacauan. Pada saat itu sebuah ledakan menerangi museum sejarah alam dan serpihan batu berjatuhan di sekitar mereka. Kolom tersebut terpecah. Tentara yang terisolasi bergabung, yang lain tersesat. Perang menyusut menjadi sebuah pawai berdasarkan insting. Di dekat markas penembak, mereka menghindari sebuah tank Soviet yang tak bergerak. Tidak ada yang menembak. Pada pukul 03:30, sebuah ledakan menewaskan salah satu jenderal. Para penyintas berlindung di sebuah halaman yang penuh dengan reruntuhan. Mereka telah berjalan selama 4 jam dan maju nyaris hanya beberapa kilometer. Mereka beristirahat di samping Stettiner Bahnhof. Mereka menyalakan api unggun kecil dengan balok-balok kayu yang lembab. Beberapa orang makan roti keras, yang lain tertidur sambil duduk. Dikalahkan oleh kelelahan. Fajar membawa keheningan. Bom-bom telah diam. Pada pukul 7 pagi, Mohnke memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan.
Di jalan lebih banyak pengungsi bergabung dan kolom tersebut melebihi 200 orang. Mereka bergerak maju melalui Bernauer Straße menuju Wedding, di mana kehancurannya lebih sedikit. Para tetangga keluar dari tempat perlindungan dan mengamati tanpa ikut campur. Rasa takut telah menggantikan ideologi. Pada tengah hari mereka tiba di Taman Humboldt-Hain. Di bawah langit abu-abu, matahari Mei menerangi sebuah pemandangan yang membingungkan. Tank-tank berjejer di samping menara anti pesawat. Bendera-bendera masih tegak berdiri, dan tentara yang lelah berpura-pura teratur. Jenderal muda Erich Bärenfänger, yang baru saja naik pangkat, memimpin formasi terakhir itu. Sedikit yang tahu bahwa Jenderal Helmuth Weidling sudah memerintahkan penghentian tembakan. Berita itu tersebar dengan cepat. Senjata-senjata harus dibuat tidak dapat digunakan. Tank-tank dibuka, senapan-senapan dibongkar, dan granat-granat diledakkan ke dinding. Hanya tinggal menunggu, mencari perlindungan. Para penyintas pindah ke tempat pembuatan Bir Schultheiss Spatzenhofer, salah satu dari sedikit gedung yang utuh. Di sana berkumpul sisa-sisa dari kelompok yang terpencar. Di ruang bawah tanah, orang-orang terluka dirawat tanpa peralatan medis. Di lantai atas, beberapa orang minum dalam keheningan dan yang lain mulai menangis. Kelelahan terasa mutlak. Mohnke memahami bahwa tidak ada lagi keputusan militer yang tersisa. Pada pukul 15.00, dia mengirim seorang utusan dengan bendera putih untuk menghubungi komando Soviet. Sambil menunggu, dia mengumpulkan orang-orangnya. Dia memberitahu mereka bahwa Führer telah gugur dalam pertempuran dan bahwa perang telah berakhir. Dia menyarankan mereka untuk berganti pakaian dan bercampur dengan warga sipil. Beberapa wanita mulai menangis, yang lain tetap diam. Tindakan terakhir dari Reich tuntas tanpa kemuliaan. Sesaat kemudian, sebuah kelompok kecil berangkat ke arah barat laut dengan bantuan seorang sersan yang mengenal rute kereta bawah tanah. Di antara mereka terdapat para sekretaris dan seorang operator radio yang dititipkan oleh Mohnke sebuah paket berisi berlian untuk istrinya. Mereka maju melalui terowongan, menyeberangi Havel dengan sebuah perahu, dan mencapai hutan Nauen saat malam tiba. Di sana mereka ditangkap oleh patroli Soviet. Pelarian mereka berakhir sebelum dimulai. Mereka yang tertinggal di tempat pembuatan bir menyerah pada sore itu juga. Mesin-mesin Rusia mendekat tanpa perlawanan. Ketika pasukan masuk, tidak ada yang menembak. Beberapa perwira dibawa untuk diinterogasi, yang lain menghilang di antara kolom tahanan yang berbaris ke arah timur. Malam menyelimuti utara Berlin dengan ketenangan yang aneh. Orang terakhir yang keluar dari bunker adalah Johannes Henschel, teknisi yang telah menjaga fungsi air dan listrik. Dia tetap tinggal sendirian selama 2 hari, memperbaiki pompa dan mesin untuk orang-orang terluka yang masih tertinggal di ruang bawah tanah. Ketika orang-orang Rusia menemukannya, dia sedang duduk di depan turbin dengan seragam yang ternoda minyak. Dia tidak menunjukkan rasa takut maupun perlawanan. Dia berkata sederhana bahwa pekerjaannya belum selesai. Demikianlah berakhir pelarian yang mustahil dari bunker. Tidak ada kelompok yang mencapai barat. Tidak ada yang berhasil lolos dari pengepungan. Ibu kota terakhir Reich larut dalam malam bulan Mei di antara reruntuhan, asap, dan keheningan. Apa yang telah dimulai sebagai sebuah kekaisaran berakhir sebagai kafilah yang tersesat di bawah tanah, berjalan tanpa arah menuju akhir sejarah. Rahasia terakhir bunker. Ketika pintu masuk tempat perlindungan ditutup dan suara pertempuran mulai mereda, apa yang tersisa bukanlah kisah kepahlawanan, melainkan sebuah ruang kosong. Di skenario tanpa aktivitas tersebut, perselisihan yang berbeda dimulai, berpusat pada memutuskan fakta mana yang harus dilestarikan dan mana yang harus dihilangkan tanpa meninggalkan catatan. Pasukan pertama ke mencapai area tersebut adalah unit-unit Soviet. Di antara puing-puing yang terbakar, mereka menemukan sisa-sisa manusia, dokumen, dan barang-barang yang berserakan, bersama dengan kemungkinan untuk mengendalikan semua informasi. Perintah yang dikirim dari Moskow sangat tepat dan tidak menerima pengecualian. Tidak ada yang boleh dipublikasikan. Para saksi dipisahkan, pernyataan mereka ditahan, dan benda-benda yang ditemukan dipindahkan ke gudang tanpa identifikasi. Tidak boleh ada kejelasan tentang apa yang telah ditemukan di bawah kanselir. Meskipun para pejabat NKVD mengetahui fakta-faktanya, Joseph Stalin yang memilih untuk menciptakan kebingungan.
Dalam pertemuan dengan komandan militer, ia memberi kesan bahwa pemimpin Jerman itu mungkin telah melarikan diri, menyebutkan tujuan yang tidak jelas di luar Eropa. Kemudian ia mengulangi versi tersebut di hadapan Winston Churchill dan Harry S. Truman. Manuver tersebut tidak bertujuan untuk memperjelas apa yang terjadi, melainkan untuk menebar keraguan. Demikianlah sebuah garis depan baru dibuka berdasarkan rumor, pengawasan, dan disinformasi, di mana fakta-fakta tidak lagi dianggap penting dibandingkan dengan kegunaan politiknya. Sementara itu, di sektor barat, Dinas Intelijen Inggris mencoba merekonstruksi peristiwa-peristiwa dengan informasi yang terbatas. Perwira Hugh Trevor Roper dari MI6 menerima tugas untuk mengumpulkan bukti di Berlin yang hancur. Ia mewawancarai sekretaris, dokter, dan perwira yang ditahan, mengumpulkan catatan yang berserakan, dan menyusun laporan teratur pertama tentang hari-hari terakhir tempat perlindungan tersebut. Karya itu, yang kemudian diterbitkan sebagai Hari-hari Terakhir Hitler, menyangkal versi Soviet dan mengatur fakta-fakta yang diketahui. Dari Moskow, tanggapannya adalah penolakan mutlak dengan bersikeras bahwa kebenaran harus tetap tersembunyi. Para tahanan yang ditangkap oleh Tentara Merah dikirim ke Moskow. Di Lubyanka dan pusat-pusat lainnya, mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan di bawah interogasi. Beberapa menghilang. Yang lain, seperti Rattenhuber atau Günsche, bertahan cukup lama untuk memberikan kesaksian bertahun-tahun kemudian. Pada tahun 1946 mereka dibawa kembali ke Berlin untuk waktu yang singkat, dipaksa untuk mengulangi gerakan mereka di antara reruntuhan di bawah lampu dan kamera untuk sebuah produksi resmi Soviet. Setelah pembuatan film itu selesai, mereka dikembalikan ke pedalaman Rusia. Rekonstruksi yang diedit itu tetap menjadi satu-satunya catatan visual dari mereka yang pernah berada di sana, tanpa ada yang bisa menjelaskan secara bebas apa yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, mereka yang berbagi pengurungan tersebut mengambil jalan yang berbeda. Beberapa menjalani kehidupan yang tertutup, yang lain ditandai oleh kecurigaan. Tidak ada cerita yang sepenuhnya sama satu sama lain. Setiap kesaksian menawarkan versi yang berbeda dari fakta yang sama. Beberapa membenarkan perilaku mereka sebagai bagian dari identitas mereka, sementara yang lain menggambarkannya sebagai kesalahan yang tidak terelakkan. Perbedaan-perbedaan tersebut mencerminkan keretakan moral yang tidak berhasil ditutup oleh negara tersebut. Dalam dekade-dekade berikutnya, jurnalis dan sejarawan mencoba mengatur ingatan-ingatan yang terfragmentasi itu. Investigasi mengulangi pola yang konstan. Para penyintas tetap terikat pada sebuah cerita yang tidak bisa mereka lepaskan. Bagi sebagian orang, bunker tersebut melambangkan kesetiaan total. Bagi yang lain, itu adalah bukti dari penipuan yang berkepanjangan. Setiap wawancara memberikan detail baru dan, pada saat yang sama, meninggalkan lebih banyak kekosongan. Di antara mereka yang berbicara dengan kejelasan paling besar adalah Albert Speer. Setelah keluar dari Spandau, ia setuju untuk meninjau kembali rencana Germania, ibu kota monumental yang diproyeksikan oleh rezim tersebut. Jalan raya besar dari batu terang, sebuah pelengkung kemenangan dengan dimensi yang berlebihan, dan sebuah kubah tembaga yang begitu luas sehingga akan menciptakan iklimnya sendiri di dalamnya. Dalam sebuah pengakuan yang terlambat, ia mengakui bahwa proyek itu tidak akan berhasil. Panas manusia yang terkumpul akan menyebabkan kondensasi dan hujan di atas kerumunan orang. Dalam pengamatan itu, skala rencana tersebut menunjukkan batasnya. Speer memahami citra itu sebagai refleksi dari zamannya, sebuah kabut yang menutupi reruntuhan di mana sebelumnya penguasaan mutlak telah diproyeksikan. Dari semua yang dirancang tidak ada yang tersisa kecuali tanda-tanda di tanah. Sudah di masa tuanya, ia membandingkan rencana-rencana itu dengan pohon-pohon yang ia coba selamatkan dalam pertempuran terakhir, rapuh namun masih berdiri di antara sisa-sisa. Yang lain memilih diam. Sekretaris Traudel Junge dan Gerda Christian butuh bertahun-tahun untuk memberikan pernyataan. Ketika mereka melakukannya dengan rasa bersalah. Mereka menggambarkan tempat perlindungan itu bukan sebagai benteng, melambah sebagai ruang yang berulang dan penuh dengan ketakutan. Kisah-kisah mereka menghapus segala kepahlawanan dari akhir tersebut dan menunjukkan sebuah penutupan yang dialami di antara prosedur administrasi, daftar,
dan rutinitas. Selama dekade-dekade, otoritas Soviet menyimpan sisa-sisa yang ditemukan. Pada tahun 1950, sebagian dari sisa-sisa itu dipindahkan ke Magdeburg dan dikubur di bawah instalasi KGB. Pada tahun 1970, atas perintah Andropov, sisa-sisa itu diekshumasi, dikremasi, dan dibuang ke Sungai Elbe untuk menghilangkan jejak apapun. Apa yang pernah merepresentasikan kekuasaan akhirnya direduksi menjadi abu tanpa makam maupun benda yang terlihat. Di Jerman Timur, tanah bekas kanselir diratakan dan ditutupi oleh bangunan-bangunan biasa. Negara sosialis tidak berupaya mendirikan monumen atau menarik kunjungan. Di Barat, arsip Inggris menjaga laporan Trevor Roper di bawah klasifikasi tertutup. Dimanapun tidak ada minat untuk kembali ke tempat di mana tahap penentu sejarah telah berakhir. Keheningan menjadi kebijakan. Pemenang mencari stabilitas dan yang kalah lebih memilih melupakan. Dengan cara itu, kebenaran tetap tertahan di antara kedua sikap tersebut. Generasi berikutnya tumbuh tanpa mengetahui titik tepat dari tempat perlindungan itu maupun nasib akhir dari mereka yang berada di sana. Versi tentang kemungkinan pelarian terus beredar sebagai rumor fungsional selama setengah abad. Pada awal tahun 80-an, dengan perang dingin yang sudah mapan, dinas intelijen dari kedua blok masih menggunakan topik tersebut sebagai pengalih perhatian. Di media barat muncul dugaan penampakan di Argentina atau Paraguay, sementara pers Soviet berbicara tentang konspirasi yang didorong oleh kapitalisme. Kepalsuan yang diciptakan demi kenyamanan politik telah memperoleh kehidupannya sendiri. Hanya setelah pembukaan arsip pada dekade 1990, dokumen internal NKVD, dan laporan forensik dari tahun 1945 terungkap. Kesimpulannya, sesuai dengan kesimpulan Inggris, Hitler dan Eva Braun meninggal di dalam bunker dan sisa-sisa mereka dibakar secara parsial dan disembunyikan. Perpanjangan keraguan itu bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena keputusan sadar untuk menjaga keheningan. Pada saat itu Berlin sudah menjadi kota lain. Di Wilhelmstrasse berdiri gedung-gedung modern dan area hijau tanpa tanda yang terlihat. Hanya beberapa plakat tersembunyi yang menunjukkan bahwa di bawah tanah itu nasib Eropa telah ditentukan. Orang-orang yang lewat berjalan tanpa mengetahui bahwa beberapa meter di bawahnya, fondasi tempat perlindungan itu masih tertimbun. Seiring berjalannya waktu, misteri tersebut kehilangan kekuatannya meskipun tidak hilang. Sejarawan dan penulis terus kembali ke ruangan-ruangan beton itu untuk memahami mengapa akhir dari satu orang saja meninggalkan jejak yang begitu lama. Jawabannya sederhana, keheningan telah berguna bagi semua orang. Bersamaan dengan kendali atas saksi dan dokumen, juga tersisa area dan material yang tidak pernah dimasukkan ke dalam catatan publik yang lengkap. Selama inspeksi Soviet yang pertama, sisa-sisa manusia, benda-benda pribadi, dan elemen teknis diambil tetapi tidak disusun inventaris yang dapat diakses yang merinci semua yang ditemukan. Sebagian dari material tersebut dipindahkan ke gudang tanpa identifikasi yang jelas dan tidak muncul kembali di arsip terbuka seiring berjalannya tahun. Laporan yang tersedia menunjukkan bahwa tidak semua kompleks bawah tanah diperiksa secara menyeluruh pada tahun 1945. Beberapa area tetap tertutup setelah penyegelan awal, meninggalkan ruangan, akses, dan benda di luar catatan publik yang tidak pernah disebutkan dalam pernyataan-pernyataan selanjutnya. Karena tidak ada bukti bahwa semua yang ada di bawah kanselir telah ditemukan atau dikatalogkan, bunker tersebut akhirnya berubah menjadi arsip yang tidak lengkap. Itulah rahasia terakhir dari tempat perlindungan itu. Tidak semua diceritakan dan tidak semua diperlihatkan. Mitos itu berakhir pada tahun 1945, tetapi jejaknya berlanjut dalam kisah-kisah yang kontradiktif. Tidak ada tubuh yang dapat diidentifikasi sepenuhnya, tidak ada makam, tidak ada dokumen definitif. Hanya versi yang tidak lengkap, pernyataan yang saling silang, dan perlawanan yang gigih untuk menutup topik tersebut. Reruntuhan bunker tetap menjadi refleksi dari sejarah Jerman dalam, tidak dapat diakses, dan tertutup oleh lapisan waktu. Pada akhirnya, yang tersisa bukanlah bangunan maupun nama-nama, melainkan sebuah pelajaran bisu.
Runtuhnya rezim tidak membawa penjelasan segera maupun keadilan yang jelas, melainkan perpanjangan dari penyembunyian. Di bawah reruntuhan itu tidak hanya tersisa sebuah tubuh, tetapi juga bagian dari sejarah yang tidak pernah dicatat sepenuhnya. Demikianlah berakhir bukan hanya sebuah perang, tetapi juga kemungkinan untuk menceritakannya tanpa keraguan.